Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda ya. Bunda ya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda ya. Ada benci yang melahirkan nikmat. Salah satunya adalah membenci maksiat untuk menikmati surga. Betul? Membenci perbuatan dosa yang ketika kita benci dengan dosa tersebut, kita enggan mendekati dosa itu, dan insya Allah Allah berikan surga kepada kita semua. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah perintahkan kepada kita, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu tatkala siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Betul? Bunda sayang, AA mau tanya, biasanya yang namanya dosa maksiat itu enak apa enggak? Kan ada lagunya kan? Kenapa yang enak-enak itu ya. Gitu kan? Kenapa yang asik-asik itu hati-hati. Kita ngerasa enak dalam dosa, kita ngerasa asyik dalam maksiat, padahal nanti akan berujung sesuatu yang bikin kita sakit. Betul? Makanya bunda sayang, bagi orang beriman, dunia itu penjara bagi orang beriman. Betul? Orang beriman takut berbuat dosa. Orang beriman itu deg-degan, sangat menjaga dirinya untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Betul? Kalau kita nggak takut sama Allah, kita akan mudah tergelincir dalam berbuat dosa. Ada yang bilang gini, kan gak ada orang yang tahu. Apa? Kan gak ada orang yang tahu. Iya, manusia mungkin tidak melihatnya, tapi Allah lihat atau tidak? Kan gak ada CCTV yang nyala. CCTV mesin mungkin ada matinya, betul? Tapi CCTV-nya Allah pasti tak akan ada matinya. Betul? Maka hati-hati dengan setiap dosa yang kita lakukan. Harus ada kebencian di hati terhadap dosa, agar kita tidak tergelincir dengan dosa. Dan kalau bunda udah tahu itu dosa, tinggalkan. Kalau kita udah tahu itu dosa, berhenti berbuat dosa. Karena mohon maaf, siapa yang menyepelekan dosa yang kecil, maka dia akan jadi biasa melakukan dosa yang besar. Betul? Bohong misalnya. Bohong sekali, siap-siap kedepannya pasti apa?
bohong lagi, karena bohong selanjutnya menutup bohong yang sebelumnya. Betul? Bencilah dosamu, bencilah maksiatmu, agar engkau mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman. Sebelum dulu lempar pertanyaan ke jamaah, lebih diutamakan mana nih? Menjalankan perintahnya atau menjauhi larangannya? Nah, dua-duanya tergantung kondisinya. Okay. Tapi kalau ada prioritas, lebih susah mana meninggalkan larangan Allah atau melakukan perintah Allah? Biasanya lebih susah meninggalkan larangan Allah. Betul? Makanya Allah itu, Bang Bedu, lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Betul? Allah tidak suka orang yang sombong dengan amal solehnya. Dan Allah juga tidak suka kepada orang yang tidak mau bertobat dari setiap dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ahilman buat jawabannya. Ya, itu pertanyaan dari saya sebenarnya, Bu. Oke, silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Saya mau, ambil nih. Ambil, bawa pulang nih. Silakan. Siapa? Ibu, ini iya. Silakan, yang mau bertanya? Oh enggak, lagi pakai minyak angin dulu bentar. Oh ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Hasanah dari Majelis Ta'lim Nurul Amal Cibatok, Cibung Bulang, Bogor. Saya mau curhat. Boleh. Saya kerja tim di kantor secara tim. Nah, di situ ada teman saya cewek umur 30 tahunan single. Nah, dia itu berselingkuh, berselingkuh sama cowoknya itu juga satu tim sama saya. Nah, saya itu kan gemes banget ya, pengen bilang tuh ke istrinya. Tapi kata teman-teman saya itu katanya jangan suka ikut campur masalah rumah tangga orang, selamatkan aja karir kamu gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan maksiat be ayah. Nah, saya harus gimana? Saya kasih tahu aja sama istrinya apa jangan gitu? Terima kasih pertanyaan dari saya, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melihat perselingkuhan di kantornya, kasih tahu istrinya atau biarin aja, selamatkan karirmu katanya begitu. Bunda, sebelum AA yang menjawab, AA mau denger dulu jawaban Bang Bedu. Kira-kira menurut Bang Bedu ini mah kira-kira ya. Sebagai manusia biasa aja Iya. Bukan sebagai ustadz, bukan. Bukan, ya. Menurut Bedu juga bukan ustadz. Bukan, kan? Ya. Menurut Bang Bedu, kira-kira gimana baiknya? Laporin ke istrinya. Kenapa? Biar viral. Jangan digerebek. Laporin ke, atau jangan laporin ke istrinya. Kasih tahu ke cowoknya. Jangan melakukan perbuatan seperti itu, bisa menyakiti hati istrimu, itu gak baik. Karena kata Ahilman, hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Itu ya, jangan seperti itu ya. Gitu, kasih tahu. Kalau cowoknya masih belum dengar juga, baru kasih tahu ke istrinya. Tapi kasih taunya jangan ada suaminya. Panjang. Silakan orang ayo ditanya saya jawab. Bunda, tentu kita harus merujuk pada apa yang Nabi SAW sampaikan. Kata Nabi, jika engkau melihat satu kemungkaran di depan matamu, yang pertama rubahlah dengan tanganmu. Yang kedua, kalau nggak bisa, rubah dengan lisanmu.
Kalau nggak bisa, rubah dengan hatimu. Dan itu serendah-rendahnya, selemah-lemahnya iman. Satu, bertindak. Ibu punya kekuasaan, ibu punya kapasitas buat melakukan sesuatu yang salah, bisa laporkan ke HRD, pecat 2 orang ini. Tapi kasihan A. Kasihan A. Kasihan gak punya kerjaan. Gak sampai hati. Turun yang kedua, dengan lisan. Tadi apa yang kata Bang Bedu? Kasih tahu, ajak ngobrol dulu satu persatu. Udah A, tetap juga nggak berubah. Ya sudah. Yang ketiga, hati. Maksudnya apa? Benci maksiatnya. Jangan benci orangnya. Ya kita nggak bisa ngerubah hati orang. Iya nggak? Kan ada ya orang yang udah dikasih tahu juga masih kan begitu, ada nggak? Ada. Udah dibilangin, dikasih tahu, ditegur, masih nggak berubah. Ya sudah, bukan urusan kita. Tapi yang jelas pasti kita jengkel. Lihat sesuatu yang maksiat depan mata, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Betul? Lebih baik gimana? Menghindar. Kita yang menghindar atau orang ini yang berbuat maksiat, hindarkan dari kita. Betul? Karena kalau kita tahu dosa dan kita biarkan, kita dapat dosa nggak? Ada dosa, kita tahu dosa, terus kita biarin, kita kecipratan dosa juga, betul? Maka jangan sampai ada dosa di antara kita, karena dosa di antara kita akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Makanya ada istilah kan, kalau ibu tinggal di satu komplek, ada satu rumah yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan kita biarkan, maka 40 rumah akan kecipratan maksiatnya, betul? Terus gimana A? Kadang suka bilang gini, ya Allah, kalau boleh milih, lebih baik nggak tahu aja. Betul? Tapi karena ibu udah tahu, tegur saja. Insya Allah akan jadi dakwah buat ibu dalam kebaikan ibu. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya. Iya. Gas Bu ya. Ingat tuh. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Iya, sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini dari Majelis Taklim Al-Furqon Kemayoran Sumur Batu. Sumur Batu Kemayoran atau Kemayoran Sumur Batu? Sumur Batu Kemayoran, ya, okay. Jakarta Pusat. Iya, Jakarta Pusat. A, mau tanya. Boleh. Saya mendengar perceraian itu bisa menular. Hah? Jadi gini, ada teman saya yang satu geng dalam perkumpulan ibu-ibu senam. Besti. Satu geng. Ada yang cerai. Iya. Takut nular kita pakai masker. Biar kita ikut cerai. Dia mau bercerai dari suaminya. Dan akhirnya si dia yang bercerai itu menceritakan kenapa dia bercerai. Dan selanjutnya ada teman yang mengikuti jejaknya dia untuk bercerai. Tapi dia kan belum bercerai, Bu. Udah. Oh, udah bercerai. Oke. Yang bercerai itu akhirnya ada teman juga yang mengikuti bercerai juga. Dan selanjutnya yang bercerai itu dari berapa orang nih temanan ibu nih? Anggap 5 orang lah Bu ya, 5 orang. Bercerai 1, cerita ke temannya, akhirnya, ya, ikut cerai juga. Kedua. Dan akhirnya yang si dia yang bercerai itu mengajak si single parentnya itu untuk berjalan yang melebihi waktu keluar malam. Iya, dan selanjutnya apakah itu teman yang bermaksiat atau kita berteman diteruskan atau kita menjauh dari teman dia? Seperti itu. Iya. Gimana?
Pokoknya ibu punya teman cerai. Iya. Terus temennya gara-gara di teman curhat cerai Ikut juga. cerai juga. Nah terus? Nah saya berteman sama dia, apa dilanjutkan untuk pertemanan saya, apa saya menjauh dari dia? Takutnya ibu cerai juga kan? Ya seperti itu kan, karena kata ibu takutnya menular, katanya menular. Saya udah bercerai Pak. Nah jadi ibu yang ngajak Iya, berarti? saya single parent. Oh, ibu yang ngajak apa ibu ngajak kemarin bos? Ya, oke. Itu pertanyaan saya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab Pak, saya takut salah. Iya. Takut saya hanya ngajak-ngajak lagi ntar. Silakan A. Bunda, berteman dengan teman yang baik, insya Allah akan ke bawah baik, betul? Berteman dengan teman yang buruk biasanya akan ke bawah buruk. Makanya Nabi bilang begini, berteman dengan teman yang baik diumpamakan seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Betul? Akan kecipratan wangi. Berteman dengan teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi, akan kecium bau besi. Maka kalau bunda tanya, udah tahu bestinya? Enggak bener. Pulangnya malam, nggak tahu aturan, ngajak orang cerai semua, betul? Udah tahu nggak baik, udah tahu pengaruhnya nggak baik. Menurut AA, tinggalkan teman yang tidak baik, betul? Mohon maaf, bestie bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie tentang seberapa baik temanmu. Status hari ini bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi tentang seberapa baik temanmu. Buat apa punya teman banyak kalau nggak baik? Betul? Lebih baik mungkin temannya sedikit tapi baik. Dan biasanya ya, yang AA pahami biasanya bunda sayang kalau sudah semakin berusia teman kita makin dikit. Makin dikit. Betul gak? Bestie kita makin dikit biasanya. Betul? Ngaji ama dia, ke pasar ama dia, arisan ama dia, gosip ama dia, gibah ama. Nah, bab ininya jangan. Bab yang baiknya boleh, yang jeleknya jangan. Artinya jangan khawatir kehilangan teman selama dia nggak baik, betul? Khawatirlah kalau kita nggak punya teman yang baik. Makanya dari sekarang mumpung masih hidup cari teman yang baik. Kalau udah punya pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena susah nyari teman yang baik. Tepuk tangan buat geng bestie yang bertanya. Geng senam. Ya sudah ada @adipati tapi bukan dolken. Instagramnya namanya @adipati tapi bukan dolken. Assalamualaikum A. Izinkan saya bertanya. Saya punya pacar cewek, ya. Iya, kamu kan cowok. Saya punya pacar cewek, penyanyi karaoke atau LC, Ladies Club gitu ya. Tapi saya berniat untuk mengajak dia hijrah dan mengajak dia untuk berhenti maksiat supaya selamat dunia akhirat. Maka sikap apa yang pertama kali harus saya lakukan agar dia bisa membuka hati dan dia mau berhenti maksiat? Adakah sarannya seperti apa? Terima kasih. Dia mau mengajak ceweknya hijrah supaya berhenti maksiat selamat dunia akhirat di karaoke. Masya Allah. Bunda. Ya. Ngajak seseorang untuk hijrah itu memang tidak mudah, betul? Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Maka dari mana ya A mulainya? Satu,
mulailah untuk memastikan tujuan hijrah. Hijrahnya buat apa? Karena mohon maaf, kalau hijrahnya bukan karena Allah, pasti hijrahnya setengah-setengah. Betul? Siapa yang berhijrah karena harta, maka ketika harta dia tidak dapatkan, maka hijrahnya akan dia selesaikan. Siapa yang hijrah karena seorang perempuan, maka saat perempuan itu dia tidak dapatkan, dia tak akan bisa melanjutkan hijrahnya. Maka yang pertama, ngajaknya pelan-pelan. Maksudnya kita ini tujuannya di dunia ini gak lama gitu loh. Ingat mati ya. Makanya Bunda, di antara nasihat yang paling berharga apa? Zikrul maut, ingat kematian. Kalau Bunda lagi maksiat, biar pelan-pelan berhenti maksiat, ingat apa? Mati. Bunda ada kesempatan dosa, biar Bunda enggak jadi bikin dosa, ingat apa? Mati. Bunda diajak ngaji tapi malas, ingat apa? Mati. Belum tentu besok lusa ada kesempatan buat ngaji, betul? Maka pelan-pelan dikasih tahu tujuan hijrahnya apa. Baru nanti yang kedua, dekatkan dengan lingkungan yang baik. Makanya tadi bagus, mungkin mohon maaf pekerjaannya kurang baik, suruh hijrah, suruh pindah, suruh berhenti. Karena ada orang yang mohon maaf, dia tuh pengen jadi baik, tapi karena lingkungannya tidak baik, ujungnya sulit menjadi orang baik. Betul? Satu kali ada seorang pemuda ini curhat sama gurunya. Wahai guruku, aku nih punya kebiasaan mabuk minuman keras. Gimana caranya Syekh agar aku meninggalkan mabukan ini? Kata gurunya, kamu harus ingat bahayanya mabuk. Kamu harus ingat dampak buruknya daripada mabuk. Kata pemuda itu, baik Syekh, saya akan pelajari. Dipelajari sama orang ini. Masya Allah. 6 bulan ke depan, setahun kemudian dia datang lagi ke gurunya. Wahai guruku, aku udah ngikutin maunya kamu. Aku belajar haramnya mabuk. Aku belajar dampak buruknya mabuk. Tapi aku gak bisa ninggalin mabuk. Apa kata gurunya? Wahai muridku, sesungguhnya yang membuat engkau mabuk terus bukan semata-mata maunya kamu, tapi kamu mabuk terus karena lingkungan kamu juga tukang mabuk. Maka kalau mau ngajak hijrah orang, arahkan dia kepada lingkungan yang baik. Dan yang ketiga, tambahkan ilmunya. Karena yang membuat orang itu hijrahnya sungguh-sungguh ketika dia punya ilmu. Maka kita punya kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang yang kita cintai dari maksiat. Betul? Jangan terlalu mudah menyepelekan maksiat. Biasanya kalau kita terlalu mudah menyepelekan maksiat, kita akan terjelembab dengan maksiat. Betul? Jangan mentang-mentang Bunda ngerasa, Ustadz cuman dikit, cuman kecil. Bahasa kayak begitu, hati-hati. Kan gak ada orang yang kan gak nyusahin orang. Misalnya mohon maaf, Bunda ada di sini yang suka ngambil uang suami tanpa izin? Ada nggak? Kata Bunda, kan suami nggak tahu. Hati-hati. Apa salahnya Bunda tuh bilang sama suami? Ada yang suka cemberut sama suami? Ada. Yang mana orang? Ada di sini yang suka belanja online tanpa izin suami? Ada. Ada di sini yang suami pulang tapi Bunda nggak nyambut suami? Kata Bunda, kan lagi di sini bukan lagi di sini kan biasanya. Makanya izin ya, banyak sikap istri
yang sering bunda sepelekan, padahal itu sesuatu yang kalau dibiarkan jadi masalah. Benar, A. Ya nggak benar kan Bu ya? Iya. Kayak bunda cemberut di depan suami, mohon maaf ya. Istri yang baik itu istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suami. Wow. Bukan istri yang cemberut di depan suami. Suami pulang sambut. Ini mah kadang-kadang suami pulang sambit. Tangan kanan pegang remote, tangan kiri pegang handphone. Gak mau nyambut suami, padahal itu kesempatan baik, betul? Suami pulang, bunda sambut, assalamualaikum, ayah pulang, waalaikumsalam. Ayah. Bunda suka pengen dihargai suami, tapi bunda jarang menghargai suami. Ada di sini orangnya. Yang mana orangnya itu tuh? Bunda suka pengen didengerin sama suami, tapi kadang bunda kalau bicara melebihi suara suami. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya? Maka bunda, ayo kita jaga dari sesuatu yang kita anggap maksiat kecil, padahal akan membawa dosa yang besar. Betul? Semoga kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, tepuk tangan sekali Bu untuk Ahilman Bu. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Siapa mau bertanya? Siapa mau tanya? Ya silakan, siapa mau tanya? Silakan. Mana? Siapa? Silakan. Iya, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mugirahayu dari Majlis Taklim Nurul Amal Bogor. Saya mau bertanya, A. Iya. Saya mempunyai sepupu yang suka membandingkan suaminya itu dengan pria lain. Dia pengen suaminya itu pengen seperti yang dia sukain, pria yang dia sukain. Setiap kali ketemu saya, pasti yang dibahasnya itu lagi. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya saya untuk menasehati sepupu saya agar menjadi yang lebih baik. Itu aja, A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terobsesi dengan suami orang lain. Ya. Khawatirnya obsesinya justru malah bisa membawa kemaksiatan gitu kali ya. Nah, bagaimana tuh? Baik, bunda. Siapa di antara bunda yang ingin hidupnya bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Lebih keras, siapa yang mau bahagia? Mau? Mau aja, mau banget. Cius. Mi apa? Bunda sayang, pemirsa BTV yang dirahmati Allah, satu kunci kalau hidup ingin bahagia, jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul? Ojo dibanding-bandingke. Wong kok ngene kok. Jangan suka membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya. Betul? Kaki kita 40 ukurannya, pakai sepatu 48, apa yang terjadi? Longgar, oblak, betul? Kaki kita 40, pakai sepatu 38, apa yang terjadi? Sempit. Masing-masing kita punya ukuran kebahagiaannya. Bunda sayang, bandingin suami bunda sama suami orang lain, jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Suami bunda dengan AA sama apa beda? Lebih cakep suami bunda atau AA? Astagfirullahaladzim.
Gantengan Astagfirullahalazim. Yang jawab lebih cakep AA istighfar. Karena suami bunda sama AA pasti lebih cakep suami bunda. Betul? Kenapa? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Betul? Yang bunda miliki suami bunda, yang bunda punya suami bunda. Bunda mau bilang AA lebih cakep dari suami, mohon maaf. AA sudah ada yang punya. Betul apa betul? Sama dengan tadi sepupu beliau yang suka bandingin sama suami yang lain. Jangan ya dek ya. Pasti nggak akan bahagia. Percayalah, sesuatu itu terkesan lebih indah karena belum kita miliki saja. Betul? Kadang setelah kita miliki biasa aja tuh. Bunda jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, pengen gak? Izin Allah kebeli tasnya. Pertanyaannya, itu tas lebih indah sebelum kebeli apa setelah kebeli? Biasanya itu tas lebih indah sebelum kebeli daripada setelah kebeli. Betul? Kenapa suami bunda jadi biasa-biasa aja? Karena sudah dimiliki, sudah kebeli. Dan kenapa AA kesannya jadi spesial istimewa? Karena AA dimiliki. Bukan belum dimiliki, tidak akan dimiliki. Jangan berharap. Maka kasih nanti rekaman ceramah ini kasih ke sepupunya ya, agar bahagia. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Tepuk tangan buat beliau. Silakan tanya selanjutnya. Ya, mana Ibu? Iya, Adek. Oh iya, Mbak. Kak. Iya, siapa dah? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perkenalkan, nama saya Widyaningsi dari Majelis Taklim Nurul Huda, Blok Rehobot, Kabupaten Indramayu. Wida dari Indramayu. Widyaningsi. Oh, Widyaningsi dari Indramayu. Saya mau cerita, saya pedagang di pasar. Teman saya Beli. deket-deketan jualannya Sama-sama jualan saya. di pasar. Ya. Oke. Dia kelilit hutang, kepepet, sampai jualannya tuh di timbangannya dicurangin. Yang harusnya sekilo dia hanya kasih 800 gram. Iya, Misalkan. biar untung. Biar untung. Oke. Saya sebagai temannya kan mau nasehatin gimana caranya, Cara solusinya agar timbangannya balik lagi. bukan agar teman saya biar nggak bertengkar gitu, Oh, biar nggak jualan temennya. biar nggak bertengkar saya nasehatin. Biar temennya nggak sakit hati. Iya. Kalau kamu nasihati. Iya. Ya. Bagaimana cara menasihatinya? Iya. Oke, itu Terima kasih. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temennya tuh bermaksiat mengurangi timbangan. Oh, hati-hati. Jadi Widya ngasih tahu bagaimana caranya supaya cara ngasih taunya nggak bikin temennya sakit hati. Baik bunda. Hati-hati yang suka curang, apalagi ngotak-ngatik timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang yang suka ngotak-ngatik timbangan. Betul? Kalau dia nimbang buat yang lain dikurangin. Kalau dia nimbang buat dirinya sendiri dilebihin. Ini orang yang disebut dengan al-mutaffifin, orang yang suka curang dengan timbangan. Dalam hadis yang lain, Allah melaknat orang yang suka menipu orang lain. Betul? Hati-hati. Maka bunda sayang, adik tadi yang bertanya mbaknya, lihat temannya ini berbuat maksiat dengan timbangan, mulai pelan-pelan kasih tahu. Mbak, jangan begitu mbak, hati-hati ngurangin timbangan gitu nanti nggak berkah loh hidupnya.
Betul? Haram loh penghasilannya. Dan ingat, harta haram gak akan menumbuhkan daging. Betul? Harta haram menghilangkan berkah. Mohon maaf, anak kita kurang soleh dan soleha, jangan-jangan ada harta haram yang kita makan. Betul? Ada doa yang belum dikabulkan, jangan-jangan bukan doanya yang kurang, tapi dosanya yang besar sehingga menghambat doa nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih tahu itu. Kan ada orang yang dikasih tahu teh pakai surga, ada orang yang dikasih tahu pakai neraka, ada nggak? Kalau pakai surga tuh kayak dilembutin. Mungkin Ahilman kalau ceramah lebih banyak ngasih surganya gitu. Nanti bunda kalau jadi istri soleha begini. Tapi kadang ada temen yang harus dinasehati dengan neraka. Hati-hati. Kalau ngurangin timbangan begini. Kalau harta haram begini. Kalau ngambil sesuatu yang curang begini. Kalau nipu orang begini. Bikin dia takut agar dia berubah. Udah dikasih tahu tapi nggak berubah juga. Ya sudah. Bukan urusan kita. Betul? Urusan kita hanya menasehati. Dia berubah atau enggak bukan urusan kita. Karena seseorang itu berubah bukan karena kita. Karena dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bunda sayang, harus beruntung ya kalau punya teman yang suka nasihatin kita. Jangan marah sama teman yang suka nasihatin kita. Karena teman yang baik itu teman yang suka nasihatin. Justru teman gak baik kalau ngebiarin maksiat dibiarkan dalam diri kita. Betul? Mbaknya bilang sama temannya, jangan takut. Selama itu kebaikan. Betul? Tepuk tangan buat Mbak yang berbaik. Dan ingat kata A juga tadi bukan hanya untuk yang ngurangin timbangan. Tapi kalau kita beli udah timbangannya pas, bang tambahin bang. Nah itu juga. Ya kan sering ya? Iya buat kita. Udah sekilo tambahin bang 2 nih biar lebih gitu. Kalau abang ngeredo kan iya nggak ada. Jadi jangan juga seperti itu bu ya. Oke. Beli jeruk gitu kan. Wah. Ada yang begitu ada kan? Ada. Di sini ada orangnya nggak? Ada orang di sini bu. Banyak. Semua kan. Oke, siapa pertanyaan selanjutnya? Iya ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trieni dari Majelis Ta'lim Nurul Huda Rehoboth Indramayu. Saya mau cerita. Iya. Saya punya teman, dia 3 bersaudara dan dia bontot. Almarhum ibunya sangat sayang kepada kakak perempuan pertamanya. Sebelum ibunya wafat, Ibunya sehat. Sebelum ibunya wafat, dia mengasihi warisan yang sangat besar. Ibunya ngasih warisan. Ibunya ngasih warisan yang besar. Ke anak yang pertama, kedua. Ke anak yang pertamanya. Iya, anak pertamanya. Lebih besar. Ya. Lebih besar. Tapi sayangnya si kakaknya itu menggunakan warisannya itu untuk hal yang maksiat. Waduh. Terus? Jadi suami si kakak teman saya ini dia membangun hotel murah. Oh, hotel untuk mohon maaf ya, untuk yang sejam 2 jam untuk pasangan yang nggak resmi gitu ya. Dan karaoke di warisan itu. Ada karaoke-nya juga. Ada apa lagi di situ? Udah itu saja. Oh itu aja. Terus teman saya menasehati kakaknya untuk jangan meneruskan Bisnisnya. bisnis itu karena itu dosa. Oke. Nah terus juga kan anaknya makan dari hasil itu. Iya. Teman saya takut. Saya juga takut dengerin ini. Terus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apakah dicuekin saja atau dinasehatin sampai dia sadar? Biarkan saja atau nasihati hingga dia sadar. Iya. Oke, untuk bisnisnya yang dianggap itu nggak bagus lah ya, gitu ya. Karena itu uang warisan dari orang tuanya kan. Ya. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru yang kasihan sebenarnya adalah almarhum orang tuanya. Betul? Dia memberikan harta warisan kepada anaknya
Yang saya yakin yang namanya orang tua itu ngasih harta warisan pasti inginnya anaknya gunakan pada yang baik-baik. Betul? Makanya mohon maaf walaupun secara hak ya kan udah jadi milik saya, bebas dong saya ngapain-ngapain. Iya, tapi apa enggak kasihan sama orang tua? Apa enggak kasihan sama almarhum ayah ibu kita yang mereka banting tulang nyari harta dulu, kemudian diberikan warisan kepada kita, dipakai untuk yang tidak baik. Sedih apa enggak? Sedih. Nauzubillahi min dzalik. Maka mbaknya mungkin boleh nasehatin dari situ kalimatnya. Mbok, kamu enggak kasihan sama orang tua kamu? Bukankah warisan yang orang tua kamu kasih biar kamu pakai buat yang baik-baik? Khawatir hisabnya orang tua kita nanti jadi beban gara-gara ada harta dari anaknya yang digunakan tidak baik. Betul? Alih-alih bisa sedekah buat orang tua, ini malah dipakai buat yang gak baik. Betul? Karena sungguh di antara kebaikan yang dirindukan oleh orang tua yang telah wafat dari anaknya, apa salah satunya? Sedekah yang diberikan oleh anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Alih-alih gak bisa ngasih sedekah, ya janganlah dipakai buat yang maksiat. Betul? Mudah-mudahan temennya mbak tadi bisa lebih sadar, bertobat, minta ampun, dan hati-hati dengan harta warisan. Karena harta warisan itu harta panas. Betul? Kalau kita nggak gunakan dengan baik, biasanya akan habis dan terpeleset pada sesuatu yang tidak baik. Syukur-syukur kalau orang tua kita dulu berlebih ngasih warisan sama kita, jaga baik-baik. Dan kalau bisa gunakan untuk yang baik-baik. Tepuk tangan buat mbak nih yang bertanya.